哥，Halo Barudax, apa kabar kalian semua? Balik lagi di channelku, channel kita semua. Apalagi kalau bukan PC Movie. Di video kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Knockout. Film ini menceritakan seorang mantan petinju yang rela bekerja sebagai kuli bangunan demi untuk membiayai pengobatan putri tercintanya. Dan sampai akhirnya dia dengan sangat terpaksa harus kembali ke kehidupan lamanya, yaitu menjadi seorang petarung. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Di awal film diperlihatkan suasana di arena ring tinju yang sangat meriah. Dan terlihat di sana seorang atlet tinju yang bernama Zhao. Zhao terkenal sebagai seorang atlet tinju yang sangat hebat. Karena dari semua pertandingannya, dia belum pernah sekalipun kalah oleh lawannya. Dan karena kehebatannya itu, dia pun dijuluki sebagai Raja Tinju. Namun di pertandingan kali ini berbeda. Lawan yang dia hadapi sangatlah kuat. Dan Zhao pun sampai berkali-kali terpukul mundur olehnya. Namun Zhao tidak menyerah begitu saja. Dia mengeluarkan semua kemampuannya dan berhasil memenangkan pertandingan itu. Setelah memenangkan pertandingan itu, Zhao lalu pergi menghampiri istrinya. Dia bernama Mina. Zhao sangat mencintai istrinya Mina. Dia rela melakukan apa saja demi istrinya itu. Dan diketahui Mina saat ini sedang hamil tua. Dan terlihat Zhao yang sudah tidak sabar menunggu kehadiran dari sang buah hati tercintanya. Saat ini dia sudah siap untuk menjadi seorang ayah. Berpindah ke sebuah klub malam. Terlihat di sana Zhao bersama rekan-rekannya yang sedang merayakan pesta kemenangan atas pertandingan tadi. Di sisi lain diberitakan kalau lawan dari Zhao yang bernama Tanaka kini sedang dalam keadaan kritis akibat pendarahan di kepalanya. Hal itu diakibatkan oleh pukulan keras dari Zhao yang menyebabkan Tanaka keluar dari ring dan menghantam besi. Dan karena kecelakaan itu, para pendukung dari Tanaka menjadi marah. Dan mereka semua lalu dengan nekat pergi ke tempat di mana Zhao sedang merayakan pesta. Mereka semua ingin membalaskan dendam karena Zhao telah menghancurkan masa depan Tanaka menjadi seorang petinju. Dan terjadilah pertarungan antara dua kubu tersebut. Terlihat di sana Zhao yang sedang berusaha menghindari serangan-serangan dari lawan. Zhao tidak ingin kemampuan bertarungnya dihadapkan kepada orang-orang yang salah. Dan dia pun lalu pasrah menerima serangan-serangan itu. Namun Zhao yang melihat teman-temannya yang sudah tidak berdaya lagi, dia pun menjadi marah dan melawan orang-orang itu satu persatu hingga tak berdaya. Dan aksinya itu mulai terhenti ketika para polisi datang. Karena banyaknya korban luka yang disebabkan oleh Zhao, para keluarga korban pun tidak terima. Dan mereka semua menuntut atas apa yang telah Zhao perbuat. Dan pengadilan pun memutuskan untuk menghukum Zhao atas perbuatannya. Dan dia pun dipenjara selama 6 tahun. 6 tahun pun berlalu dengan sangat cepat. Terlihat di sana Zhao yang sudah bebas dari hukumannya. Dan saat Zhao keluar, dia lalu disambut baik oleh mantan manajernya yang bernama Feng. Di perjalanan Zhao bercerita kalau selama di penjara, dia selalu merindukan istri dan anak-anaknya. Dan saat ini dia sudah tidak sabar untuk bertemu dengan mereka. Namun impiannya itu kini sirna ketika Feng memberitahu Zhao kalau istrinya Mina sudah meninggal 3 bulan yang lalu karena kecelakaan yang dialaminya. Mendengar itu Zhao pun menjadi putus asa. Dia seperti kehilangan separuh dari hidupnya. Namun Zhao harus terus bersemangat karena dia masih memiliki anak semata wayangnya yang sangat dia cintai. Zhao pun akhirnya sampai di sebuah panti asuhan.
Karena setelah meninggalnya Mina, anak dari Zhao lalu dititipkan kepada panti asuhan di sana. Dan sampailah hari yang Zhao tunggu-tunggu. Akhirnya dia bisa melihat wajah dari anaknya untuk pertama kalinya. Karena anaknya itu lahir saat Zhao masih di penjara, dan dia bernama Blite. Terlihat wajah haru sekaligus bahagia terpancar dari wajah kedua orang itu, karena ini pertama kalinya mereka bertemu. Blite yang masih ragu dengan keberadaan pria di hadapannya, dia pun lalu bertanya kepada Feng, siapakah pria ini? Dan Zhao pun menjawab kalau dia adalah ayah kandungnya. Zhao beralasan kalau selama 6 tahun ini dia sedang berlatih tinju di luar negeri, dan karena hal itu dia tidak pernah bertemu dengan Blite. Sampailah Zhao di sebuah rusun yang selama ini menjadi tempat tinggal untuk Mina dan Blite. Di sana terlihat Blite yang sedang berdiri memperhatikan fotonya bersama dengan Mina. Blite sangat sedih karena ibunya yang selama ini menjaganya sudah tiada, dan dia menyesal karena telah menyebabkan ibunya meninggal. Melihat anaknya yang sedih, Zhao pun lalu berjanji kepada Blite kalau dia akan selalu ada untuk menggantikan peran dari ibunya. Dan dia juga berjanji tidak akan meninggalkan Blite lagi. Keesokan harinya, Zhao mengajak anaknya untuk pergi ke tempat di mana dia dulu sering berlatih tinju. Namun tidak seperti yang Zhao pikirkan, kini tempat tinju itu sudah bangkrut dan selalu mengalami penurunan. Bahkan demi bisa mempertahankan tempat itu, Feng sampai rela membuka kelas yoga. Kedatangan dari Zhao disambut dengan sangat baik oleh teman-temannya. Dan di sana mereka membuat pesta kecil-kecilan untuk merayakan kembalinya teman mereka yaitu Zhao. Namun saat mereka sedang membicarakan mengenai kelanjutan Zhao menjadi atlet tinju, Zhao justru malah berkata kalau dia sudah tidak ingin lagi kembali ke pekerjaan lamanya. Dia beralasan kalau sekarang dirinya sudah lemah dan buncit, dan juga saat ini Zhao ingin fokus merawat putri semata wayangnya. Mendengar itu, Feng dan teman-temannya pun menjadi kaget. Namun karena itu keinginan dari Zhao sendiri, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Keputusan itu memang sangat berat bagi Zhao. Tapi demi bisa menjadi lebih baik untuk anaknya, dia pun memutuskan untuk move on dari pekerjaan lamanya dan mulai mencari pekerjaan baru. Keesokan harinya, Zhao mulai mencari pekerjaan baru. Satu persatu perusahaan dia datangi. Namun sayangnya tidak ada satupun dari perusahaan itu yang ingin memperkerjakan Zhao. Hal itu dikarenakan Zhao yang merupakan mantan narapidana, dan juga dia tidak memiliki kemampuan apapun selain bertarung. Namun Zhao tidak putus semangat. Dia terus mendatangi satu persatu perusahaan. Sampai akhirnya ada satu perusahaan yang ingin memperkerjakan dirinya. Namun sayangnya dia hanya dipekerjakan sebagai seorang kurir barang. Zhao yang melihat kalau ini merupakan satu-satunya pekerjaan yang bisa dia lakukan, dia pun tanpa pikir panjang langsung menerima tawaran itu. Semua ini dia lakukan demi bisa menghidupi Blite. Keesokan paginya Zhao mulai bekerja. Namun karena dirinya yang merupakan single parents, dia pun harus menyiapkan semuanya sendirian. Mulai dari membereskan rumah, membangunkan Blite, memasak, sampai mengantar Blite ke sekolah. Dan setelah semua itu selesai, barulah dia pergi bekerja. Namun ternyata pekerjaannya tak semulus yang dia kira. Di hari pertama bekerja, dia bertemu dengan seorang pria yang ternyata adalah mantan penggemarnya. Di sana dia meminta Zhao untuk menunjukkan sedikit gerakan tinjunya. Namun Zhao menolak karena itu bukanlah bagian dari pekerjaannya. Dan karena tidak terima, orang tersebut lalu memvideokan Zhao dan berkata ingin memviralkan dirinya. Karena Zhao yang merupakan legenda tinju, kini justru malah menjadi seorang kurir barang. Saat orang itu sedang mempermalukan Zhao, tiba-tiba datang seseorang yang merupakan teman dari Zhao saat mereka di penjara. Karena ketidaksopanan anak buahnya itu,
Dia pun meminta maaf kepada Zhao, dan juga dia menawarkan Zhao untuk bekerja bersamanya, yang mana Zhao akan dibayar mahal jika dia bersedia menjadi petinju di tempatnya. Namun Zhao yang sudah yakin dengan pekerjaannya ini, dia pun menolaknya, dan dia pamit untuk melanjutkan pengantaran barang. Sepulang dari bekerja, Zhao selalu meluangkan waktunya untuk bermain bersama Blithe. Terlihat wajah yang sangat senang terpancar dari kedua orang itu. Dan juga Zhao mulai mengasah kemampuannya dalam berumah tangga. Kini Zhao pun sudah menjadi orang tua yang sangat baik. Namun karena kesibukan pekerjaannya, Zhao pun akhirnya telat untuk menjemput Blithe. Terlihat di sana Blithe yang sudah merenung karena menunggu kedatangan ayahnya. Dan karena merasa bersalah, Zhao pun meminta maaf kepadanya dan berjanji tidak akan telat lagi untuk menjemput Blithe. Karena buruknya cuaca kemarin, Blithe pun terkena demam. Zhao yang tidak ingin meninggalkan anaknya sendirian, dia pun lalu menghubungi atasannya untuk izin tidak masuk bekerja, karena dia harus menjaga Blithe. Namun atasannya tidak memberikan izin itu dan justru malah memecat Zhao. Zhao yang sudah bingung ingin bekerja apa, di malam itu dia pun pergi ke tempat di mana dulu dia sering berlatih. Di sana dia meminta kepada Feng untuk mengizinkannya bekerja di tempat itu. Namun bukan bekerja sebagai atlet, melainkan Zhao ingin bekerja sebagai cleaning service dan juga pelatih. Feng yang kasihan dengan keadaan temannya, dia pun mengizinkan Zhao untuk bekerja sebagai pelatih di sana. Dan juga Feng memperbolehkan Zhao untuk membawa Blithe selama dia bekerja, supaya Blithe tetap bisa diawasi. Keesokan paginya Zhao sudah mulai bekerja. Terlihat di sana Zhao yang sedang merapikan alat-alat dan membersihkan gedung latihan itu. Namun saat Zhao sedang bekerja, tanpa sengaja dia melihat kembali kenangan-kenangan masa lalunya, yang mana saat itu dia selalu memenangi sebuah pertandingan yang dia hadapi. Di sana Zhao juga ditugaskan untuk melatih 3 anggota baru yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Yang pertama adalah si gemuk. Dia merupakan seorang food vlogger dan dia di sana berniat ingin menurunkan berat badannya. Yang kedua adalah seorang wanita yang merupakan karyawan bank. Dia berlatih tinju karena ingin menghajar pacarnya yang brengsek. Dan yang terakhir seorang pria ceking yang merupakan seorang wartawan. Dia di sana karena ingin berlatih tinju supaya bisa membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang suka membulinya. Di sore harinya ketika tempat latihan sudah tutup, Zhao dan kawan-kawannya terlihat sedang berkumpul di sana. Dan perhatian mereka teralihkan dengan berita di TV, yang mana dikatakan kalau saat itu gelar sang juara bukan lagi dipegang oleh Zhao. Akan tetapi ada pendatang baru yang bernama Igawa Yuji, yang sudah berhasil mengambil gelar milik Zhao. Blithe yang melihat berita itu pun menjadi sedih, karena gelar juara milik ayahnya kini sudah diambil oleh si pendatang baru itu. Dan karena melihat itu, gairah bertarung dari Zhao pun mulai muncul kembali. Keesokan harinya saat ingin menjemput Blithe, Zhao dibuat heran dengan tingkah teman-temannya yang selalu memberikan semangat kepada Zhao. Dan karena penasaran, dia pun bertanya kepada Blithe. Dan di sana terungkaplah kalau Blithe saat di kelas berkata kepada teman-temannya kalau ayahnya akan mengambil kembali gelar juara dan akan mengalahkan Yuji. Esok paginya Zhao bersama Blithe pergi ke tempat tinju miliknya. Namun baru saja sampai di sana, Feng lalu memberitahu kalau ada seorang wanita yang sedang mencari Zhao, yang ternyata dia adalah ibu dari Mina. Wanita itu lalu menampar Zhao dan memukulinya di hadapan orang-orang. Tidak puas dengan hal itu, wanita itu lalu mengambil vas bunga dan memukulkannya ke kepala Zhao hingga berdarah. Di sana wanita itu sangat marah karena Zhao tidak bisa merawat Mina anaknya. Namun Blithe yang melihat ayahnya dianiaya, dia pun langsung melindunginya dan meminta wanita itu untuk berhenti memukul Zhao. Dan di sana wanita itu baru tahu kalau gadis yang ada di hadapannya adalah cucunya. Melihat cucunya yang memohon seperti itu, dia pun menjadi luluh dan menghentikan penganiayaan kepada Zhao.
Ibu Mina yang tidak ingin cucunya bernasib seperti anaknya, dia pun lalu menuntut hak asuh Belite ke pengadilan. Dan dia menyuruh Zhao untuk mengantarkan Belite ke rumah neneknya. Namun Zhao tidak bisa apa-apa, dia hanya bisa terdiam. Keesokan harinya, Zhao pun mengantarkan Belite ke rumah neneknya. Tapi bukan untuk menyerahkannya, melainkan dia memberi kesempatan kepada neneknya untuk lebih dekat mengenal Belite. Mau bagaimanapun, Belite tetap cucu dari ibunya Mina. Di sana terlihat Zhao yang sangat berat untuk melepaskan kepergian anaknya. Dan Zhao berjanji kepada Belite kalau dia akan menjemput Belite 2 hari lagi. Sepulang dari sana, Zhao pun membicarakan perihal hak asuh Belite kepada pengacaranya. Namun di sana pengacara berkata kalau kemungkinan Zhao bisa menang sangatlah kecil. Dan semua itu akan kembali kepada keputusan Belite sendiri. Di sisi lain diperlihatkan Belite yang kini hidup sangat mewah dengan neneknya. Neneknya selalu memberikan apapun yang Belite inginkan. Dan juga Belite sekarang hidup dengan sangat bahagia. 2 hari setelah perpisahan itu, akhirnya Zhao kembali untuk menjemput Belite di rumah ibu Mina. Namun sayangnya saat Zhao sampai di sana, ternyata Belite sudah tertidur. Dia kelelahan karena sudah bermain seharian bersama neneknya. Melihat itu, Zhao pun menjadi khawatir. Dia takut hak asuh Belite akan pindah ke tangan neneknya. Esok paginya, Belite datang ke rumah dengan diantar oleh karyawan ibu Mina. Belite dibawakan banyak sekali mainan, dan juga Belite dibelikan gaun-gaun indah yang selama ini dia inginkan. Melihat itu semua, Zhao pun menjadi malu karena dia tidak pernah membelikan barang-barang yang diinginkan oleh Belite. Namun meskipun begitu, Belite tetap ingin tinggal bersama ayahnya. Tibalah di hari yang menegangkan. Terlihat di sana Zhao dan Ibu Mina sudah datang bersama dengan para pengacara mereka masing-masing. Mereka di sana ingin memutuskan siapakah yang lebih pantas untuk merawat Belite. Terlihat di sana Zhao yang sangat cemas karena dia tidak ingin berpisah dengan anak semata wayangnya. Namun di akhir pengadilan, Belite berbicara kalau dia tidak butuh semua kemewahan yang diberikan oleh neneknya. Dia hanya ingin berada di samping ayahnya. Dan keputusan hak asuh Belite pun akhirnya dimenangkan oleh Zhao. Di malam harinya mereka pun berkumpul untuk merayakan kemenangan hak asuh Belite. Namun saat mereka sedang asik menyantap makanan di sana, tiba-tiba Belite tersedak dan batuk sampai mengeluarkan darah. Melihat kondisi anaknya itu, Zhao pun langsung bergegas membawanya ke rumah sakit. Hasil dari pemeriksaan dokter pun mengatakan kalau Belite kini mengidap penyakit leukemia. Dan hanya 10% kemungkinan Belite akan selamat di usianya yang sekarang ini. Dan juga dokter berkata kalau Belite harus rutin melakukan kemoterapi, yang tentu saja pengobatan itu tidaklah murah. Namun Zhao tetap yakin kalau dia bisa menolong anaknya tercinta. 6 bulan pun telah berlalu. Terlihat sekarang keadaan Belite yang semakin memburuk. Dan juga akibat dari kemoterapi, rambutnya pun perlahan mulai rontok. Di sisi lain, Zhao selalu berusaha untuk membiayai pengobatan putrinya. Dia rela bekerja menjadi kuli bangunan demi bisa membayar biaya pengobatan Belite. Zhao juga selalu menyemangati anaknya. Dia berkata kalau Belite adalah anak dari sang juara, dan dia harus yakin kalau dirinya akan sembuh dari penyakitnya dan menjadi juara seperti ayahnya. Di hari berikutnya terlihat Zhao yang sedang berbicara dengan dokter. Dokter itu berkata kepada Zhao kalau dia harus segera melunasi biaya pengobatan anaknya. Dan juga dokter itu mengancam Zhao kalau biaya pengobatan itu tidak dibayarkan juga, maka mereka terpaksa harus memberhentikan perawatan Belite. Terlihat di sana Zhao yang sangat bingung. Dia tidak tahu harus dari mana lagi dia bisa mendapatkan uang. Dan Zhao kemudian dengan sangat terpaksa menelpon mertuanya untuk meminta bantuan.
收拾收拾，我想见面跟你聊聊。 Zhao pun kemudian datang ke rumah mertuanya. Di sana dia menceritakan bagaimana keadaan Blite saat ini, dan dia juga berkata kalau dia sudah berusaha. Namun sayangnya karena biaya yang sangat mahal, dia tidak tahu lagi harus mendapatkan uang dari mana. Dan karena sudah putus asa, Zhao pun lalu berjanji akan memberikan hak asuh Blite kepada mertuanya jika dia bersedia membantu membayar biaya pengobatan Blite. 尽快找到合适的骨髓，我愿意放弃抚养权，但你要好好的帮他治疗。你能帮他做些什么？你不要再出现在我们的面前了。 Keesokan harinya, Zhao pun menyuruh Blite untuk pergi berobat bersama neneknya. Berat bagi Zhao melepas kepergian anaknya, namun dia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dan sebelum berpisah, Zhao lalu memasangkan kalung milik Mina kepada anaknya. Dan Zhao juga berkata kalau Blite harus bersemangat demi kesembuhan dirinya. Dan dia pun lalu pergi dari sana. 我最近要，你知道爸爸非常爱菜的，我只是觉得， Kondisi Blite pun kini sudah mulai membaik. Namun di sana, Blite selalu merindukan keberadaan ayahnya. Dia selalu menceritakan kebaikan Zhao kepada neneknya. Dan karena kasihan melihat cucunya itu, Ibu Mina pun mengizinkannya untuk menelpon Zhao. 菜菜， 外婆还请了家教老师来给我辅导。 Terlihat di sana Zhao yang sangat sedih karena akhirnya dia bisa berbicara lagi dengan anaknya. Dan di akhir obrolan mereka, Blite menagih janji Zhao yang sebelumnya pernah berkata kalau dia akan mengambil kembali gelar juara miliknya. Mendengar itu, Zhao lalu memutuskan untuk kembali menjadi petinju dan akan mendapatkan gelarnya kembali. 外婆还请了家教老师来给我辅导。 Keesokan harinya, Zhao pun kembali ke tempat latihannya. Di sana dia berkata kepada Feng kalau dia akan berjuang bersama Blite untuk menjadi sang juara. Melihat rekan yang dulu sudah kembali, Feng pun menjadi senang dan membantunya untuk berlatih kembali. Terlihat Zhao yang sudah memulai latihannya untuk mendapatkan stamina-nya kembali. Dia berlatih dengan sangat keras demi bisa mengalahkan musuhnya, yaitu Yuji. Namun hal itu tak semudah yang dia kira. Zhao harus memulai semua itu dari awal sampai dia bisa melawan sang juara. Di pertandingan pertamanya, banyak sekali orang yang berdatangan karena melihat sang legenda telah kembali. Dan saat pertandingan dimulai, Zhao pun lalu berhasil mengalahkan lawannya dengan mudah. 我不知他一定是自有斗志的拳击手，我们的野狼。 Saat diwawancara, Zhao berkata kalau kemenangan ini dia tunjukkan untuk anaknya yang juga sedang berusaha melawan penyakitnya. Di sisi lain terlihat Blite yang sangat senang melihat ayahnya yang sudah berhasil mengalahkan lawannya. 好厉害呀！没有了当年的消失，真正的消失。我爸一定会赢的。哇塞，爸爸好厉害！ Kembalinya Zhao ke arena tinju tentu menarik perhatian orang-orang, termasuk juga temannya saat di penjara. Di sana teman Zhao datang dan berkata kalau dia akan mengatur semua pertandingan Zhao jika dia bersedia ingin melawan Yuji. Dan juga temannya itu akan memberikan fasilitas latihan yang sangat lengkap untuknya. Melihat kesempatan itu, Zhao pun tentu saja menyetujuinya. 现在最重要的是，要找最好的团队来帮你。 Di malam konferensi pers terlihat di sana Zhao dan Yuji yang sudah berada di atas panggung. Dan dengan kepercayaan dirinya, Yuji lalu berkata kalau mengalahkan Zhao sangatlah mudah. Dan dia akan berhasil mengalahkan Zhao hanya dengan 3 pukulan saja. それだけで食べているボクサーが一番嫌いなんです。だけあれば彼を KO できると思っています。 Demi bisa mengambil gelar juaranya, Zhao pun mulai berlatih dengan sangat keras. Semua itu dia lakukan demi bisa membuktikan kepada anaknya bahwa dia adalah sang juara. 让你能抵抗住对手练，能守住，能站着，才能当做在台上只有一次打中对手的机会。 Di hari pertandingannya, terlihat Blite yang memohon kepada neneknya agar bisa menonton pertandingan ayahnya secara langsung. Awalnya Ibu Mina menolak permintaan itu karena dia tidak ingin lagi bertemu dengan Zhao. Namun karena tidak ingin mengecewakan cucunya, dia pun lalu pergi bersama cucunya untuk menonton pertandingan Zhao. 你现在高兴了吗？嗯，得有外婆带着。太好的了，谢谢你。 Dan pertandingan pun dimulai. Terlihat di sana Zhao dengan penampilan barunya. Zhao sengaja membotakan rambutnya agar Blite semakin bersemangat menghadapi penyakit yang dideritanya.
Ronde demi ronde telah dia lewati. Terlihat di sana Zhao yang semakin terpukul mundur oleh pukulan dari Yuji. Di ronde keempat terlihat Zhao yang sudah mulai kelelahan. Dia juga sudah tidak kuat akibat hantaman keras dari pukulan Yuji. Dan saat dia lengah, Zhao lalu menerima pukulan yang sangat keras yang membuat dirinya terkapar. Zhao yang kelelahan pun mulai putus asa. Namun semangat dia kembali membara setelah mendengar teriakan semangat dari Blite. Blite yakin kalau ayahnya pasti akan berhasil mengalahkan lawannya itu. Pertandingan pun berlanjut. Terlihat kondisi Zhao yang kini semakin babak belur. Dia terus mendapatkan pukulan keras tanpa henti dari Yuji. Dan sampai saat ronde ke-11, Zhao akhirnya mulai bisa membaca gerakan lawannya. Dan saat itulah Zhao memberikan pukulan terbaiknya yang membuat Yuji terjatuh dan tak dapat melanjutkan pertandingan. Zhao pun akhirnya memenangkan pertandingan itu dan mendapatkan gelar juaranya kembali. Terlihat di sana semua orang berbahagia, termasuk juga mertuanya. Dia mulai bangga dengan Zhao karena sudah berhasil memenangkan pertandingan itu. 10 tahun kemudian diperlihatkan Blite yang sudah dewasa. Di sana terlihat Blite yang sedang mengisi sebuah acara. Dia mengatakan kalau dia adalah satu-satunya anak yang berhasil sembuh dari penyakit mematikan yang dideritanya. Dan juga dia berkata kalau kesembuhannya itu adalah berkat perhatian dan kasih sayang ayahnya. Di mana saat Blite sakit, ayahnya selalu ada menemaninya dan menyemangatinya. Dan dia sangat bangga mempunyai ayah seperti Zhao. Dan film pun tamat. Terima kasih semua telah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video berikutnya.